punya permasalahan apa sehingga ibu mau datang ke Tawakal yang mau bercerita ke kita? Iya, awalnya dulu saya pacaran beda agama, punya pacar beda agama, keluarga tidak setuju, akhirnya saya dijodohkan dengan pria. Memang baik pria itu, tapi saya tidak mencintainya. Tidak cinta. Iya, tidak cinta. Oke, terus kemudian kehidupan rumah tangganya seperti apa nih dengan berlandaskan tanpa cinta di situ? Saya tidak cinta, cuma hanya kasihan. Dia baik, tapi sayanya tidak cinta. Saya hanya kasihan sama suami. Oke, Pak Ustadz, kalau misalnya hubungan rumah tangga nih berlandaskan asas kasihan, tidak karena cinta nih Pak Ustadz, walaupun memang dia dijodohkan, tidak kenal mungkin, tapi nggak ada cinta tetap di situ Pak Ustadz. Jadi begini, Mas Farid ya, cinta pengertiannya itu apa? Kalau cinta dalam pengertian nafsu syahwat, daya tarik yang sifatnya physically, yang sifatnya ketertarikan pada lawan jenis itu syahwati. Nah, kalau cinta dalam pengertian ini sebetulnya bisa dipupuk dan ditumbuhkan, Mas Faris. Kalau itu ada kesadaran dari masing-masing pihak, terutama orang yang tidak merasa cinta. Ribuan bahkan jutaan kasus orang yang awalnya tidak mencintai, orang yang awalnya tidak kenal, bahkan tradisi-tradisi orang tua dahulu, ya dengan tradisi menjodohkan itu awalnya bahkan kenal tidak, tahu pun tidak, tapi masing-masing pihak mencoba berlatih untuk menyesuaikan, berlatih untuk memahami, sehingga dari situ timbullah rasa kasih sayang. Kasih sayang ini yang akhirnya bisa menimbulkan cinta yang bisa menggerakkan sifatnya syahwat itu tadi. Maka kalau orang Jawa bilang kan, witing tresno jalaran saka kulino. Dimulainya cinta itu karena kebiasaan berinteraksi, berkomunikasi, dan ada kesadaran dari masing-masing pihak untuk mencoba membuka diri menyintai. Itu Mbak Rini. Kalau Mbak Rini awalnya tidak cinta pada suaminya karena itu dipaksa, tapi Mbak Rini bisa ikhlas menerima ini, itu insya Allah akan pelan-pelan mulai terbuka dengan kebiasaan ini. Apalagi sudah mulai ada tumbuh rasa kasihan. Tapi kalau Mbak Rini menutup diri terus dan membayangkan sesuatu yang ada di luar dia, membandingkan dengan yang lain, yang sifatnya ini nafsu, ya itu artinya Mbak Rini sudah menutup diri terhadap kebaikan orang. Maka berlatihlah untuk mencoba membuka diri dan ikhlas menerima ini apa adanya. Gitu. Ya. Nah, Ibu Rini sendiri sempat membuka diri atau tetap terus menutup? Saya sebenarnya masih mencintai pacar yang lama. Yang lama. Belum move on, Mas. Belum move on, itu oke. masalahnya. Saya emosian, saya keras sama keluarga, sama suami. Saya sering minta cerai sama suami. Oke, tapi suami tidak mengabulkan, tidak mau cerai. Nah, tadi ngomong keras, kasar juga nggak sih sama suami? Iya, saya begitu. Berlaku kasar. Kasar. Seperti apa sih kasarnya? Saya sering memukul dia, menampar, bahkan menendang, Ya Allah. menjambak rambutnya, karena saya begitu emosi. Mas, aku mau ngomong. Kenapa sayang? Aku mau minta cerai. Memangnya kenapa? Kok kamu ngomong kayak gini? Iya, aku mau minta cerai. Iya, tapi kita kan nggak ada masalah apa-apa sayang. Aku tuh nggak cinta mas sama kamu. Ya udah sih kita cerai aja. Aku tahu, kamu bicara gini karena kamu masih belum menerima pernikahan kita. Iya. Sayang, sampai kapanpun aku nggak akan nyariin kamu. Mas, pokoknya aku minta cerai. Sayang, sampai kapanpun aku nggak akan cerai sama kamu. Aku nggak mau, karena aku udah sayang sama kamu. Kamu ngerti dong mas, aku minta cerai. Sampai kapanpun aku nggak akan nyariin kamu. Aku nggak mau cerai, aku udah sayang sama kamu. Kamu jahat mas. Itu mulai kasarnya gara-gara apa biasanya?
Ada yang salah ngomong kah dia atau apa gitu? Enggak, dia nggak ada salahnya. Saya yang salah. Karena saya ingin berbakti sama orang tua, akhirnya saya setuju. Orang tua tidak mau saya menikah dengan berbeda agama. Iya. Oke, enggak, maksud saya gini, ada pemicunya apa enggak sebelum Bu Rini ini melakukan kekerasan sama suami? Misalnya nih, suami minta makan, terus Ibu Rini nggak ngasih, terus dia marah, terus Bu Rini lebih marah lagi misalnya nih. Atau ada hal-hal yang lain nggak? Hal yang lainnya saya keluar rumah, sering keluar malam, dilarang sama dia. Itu yang bikin Bu Rini langsung marah-marah sama Iya. dia dan melakukan kekerasan sama dia. Oke, Pak Ustadz, dengan terus menutup diri, nggak bisa move on, dan juga akhirnya ada emosi di situ sampai bahkan dia sudah memukul suaminya sendiri nih Pak Ustadz. Iya, Masya Allah ini Mas Farid ya. Padahal dalam hadis itu disebutkan ya, tapi pernah mengatakan bahwa 2 orang yang sholatnya ini hanya melampaui, tidak melampaui kepalanya. Artinya tidak diterima, cuma diucapin aja. Ini mereka yang sholat loh, ini mereka yang ibadah. Itu aja sholatnya adalah bahasa kasarnya nggak diterima sama Allah, tidak pernah melampaui kepalanya. 2 orang ini adalah pertama perempuan yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Yang kedua adalah istri, ya, istri yang mendurhakai atau bersikap keras. Jangankan bersikap keras Mas Farid, istri menolak bersikap kasar saja pada suami, itu sholatnya nggak akan diterima. Nah, dan bahkan di salah satu hadis disebutkan bahwa tidak akan pernah mencium bau surga seorang perempuan yang tidak bersyukur terhadap apa yang diperoleh dari suaminya. Nah, Mbak Rini, Masya Allah, ini saya bayangin suaminya ini orang baik, orang sabar. Kalau Mbak Rini mau, ya mulailah sekarang untuk move on segalanya, mulailah menerima kenyataan ini apa adanya, supaya nggak berlarut-larut, Mbak Rini. Ya. Ustadz, kalau boleh tarik mundur nih, Ustadz, boleh nggak sih kita posisi sebagai seorang anak? Oke, kita pengen berbakti sama orang tua, tapi di saat pilihan itu kita nggak suka, kita bisa nggak bilang ke orang tua? Bisa. Saya nggak suka Bu, misalnya gitu. Bisa didialogkan, bisa diomongkan. Ya, makanya beberapa ulama mengatakan bahwasanya orang tua punya hak memaksa anak, terutama persoalan perjodohan. Tetapi beberapa ulama yang mengatakan bahwa anak juga perlu dipertimbangkan suaranya. Karena apa? Ini merujuk kepada tujuan perkawinan, bahwasanya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu. Maka dalam upaya mempertahankan keluarga yang seperti ini, untuk menghindari terjadinya keretakan, untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam hidup rumah tangga antara suami istri, si pelaku sebaiknya diajak omong, diajak bicara, diajak berdiskusi, gitu. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Dan ini sudah kejadian gitu. Ini ya? sudah kejadian, dan Mbak Rini juga sudah memutuskan apapun yang terjadi. Mbak Rini sudah memutuskan, dan itu kata kuncinya membentuk pengabdian kepada orang tua. Mbak Rini, kalau saya boleh sarankan, Mbak Rini pengen kan hidup bahagia dunia akhirat. Mbak Rini tidak inginkan hidup seperti ini berkepanjangan karena menyiksa diri. Nah, maka menurut saya Mbak Rini, ya sebaiknya Mbak Rini mulai berubah ya Mas Farid ya. Menerima ini apa adanya, berlatih untuk menerima suami yang sudah baik ini. Jangan menuruti nafsu, menuruti keinginan untuk terus membayangkan pacarnya. Sudah, putus. Karena ada 2 kerugian kalau ini diteruskan. Pertama, kehidupan rumah tangganya nggak bahagia. Kehidupan rumah tangganya nggak harmonis, sehingga menjadi siksaan batin. Yang kedua, di akhiratnya Mbak Rini harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Maka daripada seperti itu, ada jalan untuk menuju dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia bahagia, terima suami apa adanya. Belajar mencintai, belajar membuka diri, tutup masa lalu. Secara psikologis banyak cara untuk ini Mas Farid, ya. Banyak cara untuk ini, misalnya mengingat kebaikan suami, misalnya mencari kegiatan-kegiatan, momentum-momentum bersama supaya bisa mengakrabkan dan membuka diri. Banyak metode secara psikologis maupun sosiologis. Tapi secara spiritual, ya, secara spiritual Mbak Rini
Satu, banyak berzikir, mengingat Allah. Baca la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Dibaca setiap saat. Ini untuk memalingkan kita dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Gitu Mas Farid.